Pernah sekolah bahasa di Jepang dan juga kerja di Jepang. Apa sih yang bikin abang tuh tertarik sama kabaret? H-2 penutupan SNMPTN tuh nggak tahu kenapa ibu tuh ada kayak perasaan Biayanya dulu nih bang, kira-kira kisaran nih, misalkan teman-teman Oke. ada yang minat gitu kan, kira-kira harus nyiapin berapa sih? indah banget, kayak gila ini beda banget kayak di dunia lain lah gitu. Gara-gara negara sensei nih banyak pabrik di Saya Karawang. bisa lihat perempatan biasa, Iya iya. cuman yang nyebrangnya itu orang-orang nyebrang itu ribuan kali. Berarti kita bersyukur lah ya di Indonesia Ya bisa bener, punya itu rumah. itu salah satu hal yang gue Iya kayak sih. syukuri gitu. Ntar gua videoin asli, ini keren banget. Karena kita nggak tahu bahasanya, justru si bahasa Jepang itu terus dipakai gitu kan. Keren, Sebahagia itu sih sekolah di Jepang itu. Gue juga termasuk orang yang nggak suka bahasa Jepang dulunya. Kita bisa bahasa lain tuh kayak kita tuh ada di dunia lain gitu. Gue tuh pernah dapat beasiswa dari sekolah. Penasaran nggak? Kalau misalkan kalian penasaran, tonton ini sampai habis. Kalau nggak penasaran, tonton Kalau juga. penasaran, tonton juga. Tua Gapat. Oke, balik lagi sama gue Yuda Pratama. Di video kali ini merupakan podcast atau bincang akhlak episode ketiga dengan bintang tamu Muhammad Gilang Pratama. Oke, ini Hey. dia. Gue biasa manggil dia Bang Gilang. Jadi gue ini kenal dia ketika kuliah di Polban, jurusan akuntansi. Sehimpunan juga, pernah bekerja sama tentunya ya Ah, iya, di iya, iya. kepengurusan. Oke, langsung aja. Sebenarnya yang paling gue penasarin dari Bang Gilang ini adalah dia tuh merupakan angkatan 14 aslinya. Kalau misalkan gue tuh kan angkatan 16 asli murni, dia tuh 14. Udah nggak murni ya? Iya, nggak murni, ini udah banyak campur tangan kehidupan di sana di dalamnya. Nah, justru karena rentang 2 tahun ini dia punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada gue gitu kan. Makanya dari hal inilah yang mau gue gali gitu. Nah, dia tuh orang yang aktif kabaret, pernah jadi ketua eskul di SMA 21, eskul kabaret, terus dia terlibat jadi ketua divisi eksternal di komunitas kabaret Arte de Lion, Bandung. Terus juga dia jadi wakil ketua 1 Himpunan Mahasiswa Akuntansi ya tahun 2018. Kalau gue wakil ketua 3, tapi jangan kira 1 di atas 3, tapi kita sejajar ya. Jadi gue nggak Kesetaraan merasa, angka ya, 1 gue dan nggak 3. merasa dia di atas gue sama sekali. Nah oke. Nah yang paling menarik dari dia itu justru adalah ketika dia belum kuliah. Jadi ketika rentang 2 tahun dia sebelum kuliah di Polban, dia itu pernah sekolah bahasa di Jepang dan juga kerja di Jepang. Nah, penasaran nggak? Kalau misalkan kalian penasaran, tonton ini sampai habis. Kalau nggak penasaran, tonton Kalau juga. penasaran, tonton juga. Tonton juga. Ya buat gua lah, Ya nolongin betul. gua. Tolong ya. Hayang Bandung jadi kota anu dipikir contoh ku kabeh kota. Hayangku, kita harus menang dengan 1 tembakan. Kurang bakal dihijikeun visi maraneh. Ibarat hidung sate anu nusuk langit. Semangat Persib Bandung. Oke, jadi langsung aja mulai. Jadi gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ya beginilah. Corona gimana? Corona menyerang. Wah, kemana-mana di sini weh. Di rumah aja Di ya. rumah aja. Oh, protokol banget ya anaknya. Nah, jadi Bang, sebenarnya itu sih seperti yang gue bilang tadi, gue penasaran tentang gimana sih seorang abang ini. Jadi waktu itu kan yang gue ingat ketika lu menjabat sebagai wakil ketua, lu juga menjabat sebagai ketua divisi eksternal. Itu benar-benar crowded banget. Sebenarnya gue pengen nanya sih, kenapa lu mau ambil itu? Dua amanah itu. Oke. Sebenarnya jadi kan sebelum itu semua terjadi, gue tuh tadinya tuh mau jadi mau jabat 1 aja, Iya. itu di himpunan. Oh. Pengen jadi ketua departemen Edma dulu tuh. Tadinya. Tadinya ya. Gitu. Terus pas tahu pas ketemu lagi sama pelatih gua dulu di kabaret, kayak ngerasa kayaknya asik nih buat gua masuk lagi kabaret kan. Oke. Terus akhirnya ya udahlah ikut kabaret juga. Nah, pas di situ lah gua mikir kalau gua punya 2 kegiatan kayak gini, gua nggak boleh punya jabatan itu. Jadi Iya. biar bisa fokus di dua-duanya kan gitu. Biar bisa maksimal di keduanya. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Jadi dua-duanya tuh minta gua jadi Membutuhkan jasa gua. jasa seorang Bang Gilang. Luar biasa sekali. ya. Tadinya tuh kayak aduh ini gimana, tapi akhirnya oke lah gitu. Siap, jalan aja gitu. Dan akhirnya ya udah gitu jadi ketua divisi eksternal di Arte de Lion sama jadi wakil ketua himpunan di HMAK gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin abang tuh tertarik sama kabaret?
Gini, jadi waktu SMP itu gue tuh suka lihat kabaret di pentas seni gitu. Jadi waktu kelas 2 SMP ada pentas seni itu, terus gue lihat kabaret tuh di panggung tuh, dan ngerasa kayak itu kayak gue banget gitu, karena ngekspresiin tanpa harus ngomong gitu. Gue tuh kan termasuk orang yang suka gugup gitu kalau misalkan ngomong. Ini tuh tinggal ekspresiin doang kan. Kayak ini kayaknya asik, dan si mixingannya tuh suara-suara yang keluar gitu, dance-nya yang keluar tuh kayak ini kayaknya nggak bisa kalau gue diem aja gitu. Gue pengen, dan akhirnya kejadian lah. Waktu kelas 3 juga ada pentasannya juga, gue yang ikut tampil. Terus baru pas SMA ada eskul teater di sekolah, langsung itu gue ikutin kayak gitu. Dan jadi ketua juga kan akhirnya ya? Dan jadi ketua juga akhirnya. Keren emang. Gitu. Sebenarnya gue juga pernah lihat gitu kan di Karawang, kayak kabaret. Wah, kabaret kayaknya asik gitu, kayak drama. Kalau gue sih nyebutnya gitu ya, kayak drama tapi kita lip sync, nggak usah ngomong gitu kan. Kayak ada suara-suara, kayak mixing lagu-lagunya tuh gimana sih? Kayak enak gitu. Iya. Perpindahan-perpindahannya tuh gue suka sama transisinya gitu. Cuma gue tuh merasa diri gue kaku gitu, Bang. Gue sering banget waktu SMA juga, waktu itu tampil nari pentas seni gitulah. Pagelbud, pagelaran seni budaya. Banyak yang bilang katanya, wah si udah kaku. Tapi emang gue pikir-pikir, iya juga sih, gue orangnya kayak gini. Banyak juga yang bilang gue orangnya lempeng. Emang gitu ya gue ya? Ya emang gitu sih. Emang gitu sih. Soalnya gue lihat lu Bang nih ya. Gue ngeliat lu tampil gitu kan di HMAK. Kayak di acara, apa sih namanya? Farewell kayak gitu. Yeah. Wah gila ini orang. Kok kayak enjoy banget, beda Bang maksudnya. Kan lu ketika farewell bawa 16 tuh, ini anak-anak bawaan doang kan, kelihatan gitu kan sama kita. Oh ini baru tampil aja gitu kan, meramaikan gitu. Kalau lu kan pemeran utama, terus wah gila enjoy banget nih orang. Keren banget, kayak passion banget gitu asli. Gimana kayak misalkan kita tuh ngeliat sesuatu, kayak orang nyampein sesuatu, terus bisa diterima sama orang lain, itu berarti dia tuh benar-benar mencintai apa yang dia lakuin, benar nggak sih? Betul. Asli, pas gue lihat lumayan keren banget. Nah, mungkin kabarnya kayak gitu udah. Nah, gue dengar kabar juga kemarin kan sempat ngobrol dulu kan di belakang layar. Jadi abang tuh kan akhirnya memutuskan untuk sekolah ke Jepang, sekolah bahasa di Jepang, yang tujuannya mau kuliah di sana kan. Betul. Nah, gimana dong, jelasin Bang prosesnya. Jadi, awalnya tuh gimana ceritanya sampai misalkan katanya kemarin nggak ikut SNMPTN kayak gitu. Ya, jadi kan dulu tuh hampir gue lempeng-lempeng aja kayak orang biasa gitu. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri favorit gitu kan. Iya, favorit. Terus ya ikutan SNMPTN dan lain sebagainya. Tapi 2 hari H-2 penutupan SNMPTN tuh nggak tahu kenapa ibu tuh ada kayak perasaan pengen nginep di rumah nenek gitu. Nah pas nginep di rumah nenek tuh ketemu sama saudara gue yang dia tuh punya lembaga penyaluran orang-orang magang ke Jepang gitu. Nah dia tuh pengen punya satu program lagi itu nyalurin orang-orang sekolah juga ke Jepang. Gitu. Nah terus ngajaklah ke ibu, gimana kalau misalkan Gilang ikut juga ke sana, kata dia gitu. Terus kayak ibu teh, jangan-jangan ya teh udah kayak pertanda gitu kalau ini teh emang harusnya gue ke sana gitu kan. Akhirnya pas pulang terus bilang, gimana mau nggak ke Jepang kayak gitu. Terus ya udah dipikirin karena udah ada deadline juga kan. Ya udah akhirnya diputusin buat ikutan ke Jepang. Dan langsung nelpon saat itu juga, nelpon guru gue bilang kayak, Bu, kayaknya Gilang nggak jadi SNMPTN kayak gitu. Dan akhirnya udahlah di-cut di SNMPTN dan langsung mikirin ke Jepang saat itu juga kayak gitu. Nah Bang, sebenarnya lembaga ini tuh dia tuh apa sih? Fokusnya kayak gimana? Dia tuh cuma ke Jepang aja apa gimana? Ya lembaga yang saudara gue punya tuh emang fokusnya di Jepang. Terus emang nyalurin orang-orang yang biasanya tuh magang ya di sana tuh. Dia udah pronya di sana. Cuman mulai dari gua dan ke bawah-bawahnya tuh mulai nyalurin juga orang-orang yang sekolah Jepang gitu. Buat apa? Jadi buat orang-orang yang pengen punya pengalaman berbeda gitu ya, pengalaman lebih, bisa ke sana juga, bisa lewat sekolah bahasa Jepang dulu, terus udah sekolah bahasa Jepangnya lulus, kita bisa kuliah di sana gitu. Kuliah di Jepang dan ya harapannya kan bisa kerja di sana juga kayak gitu. Tadinya tuh emang jalur gua ke sana kayak gitu. Berarti kalau misalkan kita Bang orang awam tapi pengen ke Jepang kayak gitu, nyari lembaganya gitu gimana Bang? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Oh.
Berarti itu bebas-bebas aja? Enggak, gue kira itu lembaga khusus misalkan buat orang-orang terdekat aja, enggak juga ya? Enggak. Open? Open. Nah Bang, Abang emang kebetulan pas banget tertarik sama budaya Jepang atau gimana? Nah, ya alasan kenapa gue pengen juga ke sana karena emang pengen tahu gimana sih yang orang bilang itu orang Jepang tuh disiplin gitu kan. Soalnya kan kalau di Indonesia tuh ya kita tahu sendiri lah, itu suka kesal gitu kalau di jalan terus ketemu orang-orang yang melanggar peraturan gitu kan. Di jalan tuh hampir sering tiap hari tuh kayak ada aja ngeluhnya gitu, nyeletuknya gitu. Tapi nah pengen tahu kalau di Jepang kayak gimana dan mungkin bisa nerapinnya juga di Indonesia gitu dulu mikirnya. Dan emang pas udah ke Jepang dan ya nemuin langsung orang-orang yang seperti itu sih respect sih, gila seketat itu aturan di jalan di Jepang kayak gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ngomongin Jepang, kita lanjut ke prosesnya dulu nih. Kita bahas dulu proses-prosesnya. Nah, setelah itu berarti Abang udah memutuskan untuk pergi. Nah, biayanya dulu nih Bang. Kira-kira kisaran nih, misalkan teman-teman ada yang minat gitu kan, kira-kira harus nyiapin berapa sih? Waduh, gue juga udah lupa sebenarnya angka pastinya ya. Angka pastinya. Cuman nyampe puluhan mah ada sih. Puluhan juta? Iya. Di atas 50? Sekitar gitu. Wow. Gitu. Lumayan juga Cuman ya kalau ditanya worth it atau enggak ya worth it ya. Iya. Pertama kita di sana pengalamannya kan meskipun ibaratnya nih ketika udah nyampe sana tuh kita nggak bisa cuman dibiayain dari orang tua gitu. Justru kita harus punya biaya sendiri, yaitu kita kerja gitu. Jadi sambil sekolah kita sambil kerja. Lagian di sana sekolahnya tuh bentar, dia tuh cuman dari jam 9 sampai jam 12. Jadi banyak spare waktu luang ya, buat kerja sambilan lah ya. Iya, betul. Dan itu Abang lakuin juga di sana kan? Dilakuin. Katanya. Oke, keren banget. Oke Bang, jadi pas pertama, jadi dari Bandung nih, berangkat kemana pertama? Kalau dari Bandung, dulu sih waktu pas mau ke Tokyo-nya langsung ke Jakarta ya. Iya. Nah di Jakarta ketemu sama teman gue juga yang satu angkatan. Kita berdua. Sama-sama sekolah berarti? Sama sekolah. Siapa namanya? Namanya Murbi. Sekarang di mana? Sekarang di Makassar. Oh, di Makassar. Terus lanjut? Ya terus udah ketemu sama dia, terus kita terbang bareng-bareng langsung ke Tokyo. Gitu. Gue nyampe di Narita dulu tuh. Pertama nyampe? Di Narita Airport. Oh, di mana itu, Tokyo? Ya, di Tokyo. Oh. Tepatnya di Chiba. Nah, lu tuh pertama kan emang tujuan ke Jepang emang mau belajar bahasa Jepang dulu kan? Ada pembekalan dulu nggak sebelumnya? Sebelum ke Jepang? Iya, ada pembekalan dulu. Jadi gue sebelum ke Jepang tuh 2 bulan. Pembekalan bahasa Jepang di Makassar. Di tempatnya di Makassar. Saudara gue. Makassar tuh emang tempat base-nya gitu? Base dari lembaga tersebut? Lembaga saudara gue punya gitu. 2 bulan di sana, terus baru akhirnya terbang ke Tokyo. Nah, terus pertama kali di Tokyo nih, kan pasti Abang juga berekspektasi, wah gimana nih Jepang seindah apa gitu. Dan gimana sih kesan pertama Abang menginjakan kaki di Tokyo? Indah banget. Kayak gila, ini beda banget kayak di dunia lain lah gitu. Kayak dunia lain? Dunia lain kayak maksudnya... ya kita apa yang bisa kita lihat sehari-hari gitu kan. Kalau misalkan ibaratnya dari Bandung nih ke Jakarta tuh kan pasti bedanya sedikit-sedikit gitu kan. Iya. Tapi kalau pas udah di Jepang tuh kayak semuanya beda gitu. Orangnya beda, jalannya beda, udaranya bahkan lebih bersih kayak gitu. Jadi kayak ya se-amaze itu gitu kayak ini di mana gitu. Udaranya kayak udara-udara kampung gitu nggak? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang gitu ya? Wow. Kayak bahkan sensei gue tuh bilang kalau di Tokyo tuh udaranya kotor ya kita dia gitu. Gue tuh kayak marah gitu kan sensei gue karena dia kenapa bisa bilang kayak gitu, karena dibandingin sama gue sendiri tuh ini jauh lebih bersih gitu di Tokyo tuh. Oh, jadi apalagi sensei lu di sana gitu. Oh, jadi Tokyo itu kan kota ya. Jadi menurut sensei lu Tokyo itu kotor udaranya, tapi menurut lu yang orang Bandung itu bersih. Itu bersih. Waduh, untung. Coba ajak sensei ke Karawang aja jangan supaya merasakan itu industri. Aduh, Karawang. Ini gara-gara negara sensei. Sensei. Gara-gara negara sensei ini banyak pabrik di Sensei bisa lihat ini ada subtitle di bawah ini bahasa Jepang. Nanti urusan Gilang telepon aja Gilang. Siap. Nah, jadi berarti seindah itulah ya. Nah, terus jadi pertama mendarat di Tokyo, apa langsung sekolah, apa jalan-jalan dulu berapa hari gitu? Nah, jelas saya kayak pas langsung masuk Tokyo tuh nggak dulu sekolah. Kalau nggak salah seminggu deh ada spare waktu. Jadi seminggu itu dipakai buat jalan-jalan beneran kayak
apa ya, kayak pengen tahu apa yang ada di Tokyo gitu, ke tempat-tempat hits, foto-foto ya alay lah, tapi ya worth it karena ini teh apa ya, kayak di tempat lain gitu. Kayak, ini di mana Iya. foto, ada foto-foto gitu. Kayak ibaratnya kalau kita ketemu orang bule kan gitu. Iya, iya. Boleh foto-foto nah kayak gitu. Karena beda gitu Ya, ya. karena beda. Wajar sih, semua orang Indonesia pasti kayak gitu kan ke Tokyo. Nggak mungkin nggak foto. Bener. Rugi banget lah kalau misalkan Asli. kita nemu sesuatu yang baru. Jadi itu wajar lah ya, nggak alay lah ya. Alay sih. Mohon maaf, ya, itu saya dulu. Diliatin nggak sama orang Jepang pas foto? Oh iya betul, diliatin dong. Kayak ini apa sih gitu. Udik banget gitu. Aduh. Nah bang, berarti udah puas nih jalan-jalan. Mungkin berapa? Seminggu? Ya, seminggu. Sekitar seminggu jalan-jalan. Nah tempat apa aja sih yang dikunjungi dan serasa beda banget tuh di mana? Apa itu teh? Sebenarnya semuanya beda sih, cuman yang kayak beda banget tuh kayak misalkan di Shibuya. Dia tuh kan ada tempat apa, perempatan gitu. Padahal cuma perempatan ya gitu. Perempatan biasa. Iya iya. Cuman yang nyeberangnya itu, orang-orang nyeberang itu ribuan kali. Dalam satu waktu penyeberangan gitu. Jadi yang lain misalkan kalau di kita kan perempatan tuh mobil yang apa sih? Empat mobil gitu kan. Empat mobil, bagian iya. mobil itu. Iya. Kalau di Jepang tuh udah mobil, nah terus kosong semua, orang-orang lalu lalang kayak gitu. Jadi ada mobil, ada orang juga gitu. Oh. Ada bagiannya orang sendiri Oh, gitu. gitu. Karena emang saking banyaknya orang-orang Saking banyaknya orang yang lewat gitu kan. kayak gitu. Dan itu kayak wah gila ini sebanyak ini ngapain gitu kan. Kalau di Indonesia kan semua orang punya pakai mobil Pakai mobil, motor lah ya, iya. Kalau di sana tuh justru pada jalan gitu banyakan karena emang keretanya tuh udah sistemnya emang hampir setiap daerah tuh udah ke cover sama kereta. Jadi ya semua orang lebih prefer naik kereta daripada naik mobil. Naik mobil. Kayak gitu. Berarti keretanya jadwalnya juga sekian menit ada, sekian iya. menit ada ya. Jadi kalau misalkan ketinggalan juga nggak akan takut. Nggak akan takut lah ya, nggak usah nunggu setengah jam, sejam gitu kayak di sini. Wah keren. Nah terus berarti karena orang yang banyak itu mobilitasnya cepet banget, berarti trotoarnya juga bagus kali ya? Ya, trotoarnya bagus banget gitu. Kayak kalau ngebedain sama Indonesia tuh, kalau di Indonesia kan kadang trotoarnya juga suka dipakai motor gitu kan. Kalau misalkan buat nyelip gitu. Kalau di sana tuh emang khusus buat ini pedestrian, buat orang-orang jalan sama orang-orang pakai sepeda juga di situ. Sepeda banyak? Ya, sepeda juga di sana. Gitu. Oke, nah bang kan tinggal di Tokyo-nya gimana? Tinggal di sebuah apa? Kosan gitu, semacam kosan? Ya, semacam kosan lah bisa dibilang. Tapi kalau di Jepang tuh justru kosan tuh disebutnya apato. Apato? Apartemen. Apartemen. Oh jadi kalau di Indonesia mah ya kosan lah. kalau di Indonesia ada kastanya ya? Oh, iya, kosan, apartemen beda. Iya, bener. Kalau di sana apato sama justru. semua. Kalau misalkan, nah pernah denger nih bang katanya orang Amerika, orang-orang yang negara maju itu justru mereka tuh susah punya rumah. Kan kalau di Indonesia kita pada punya rumah sendiri kan. Kalau di Jepang tuh gimana? Dia nyewa atau banyaknya punya rumah? Ya semuanya kebanyakan ya. Kebanyakan juga nyewa lah gitu, kayak kontrak gitu ya. Misalkan di apartemen atau di mansion gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu karena harga tanah di mahal tuh mahal banget gitu. Jadi kayak orang kalau punya rumah tuh udah pasti tajir gitu. Dan orang jadi kayak jangan dipikir tajir tuh berarti rumahnya gede gitu. Iya. Rumah segede yang kita bisa bilang mah kecil lah gitu. Tipe 21 mungkin yang kecil ya. Gitu. Di sana tuh udah Orang kaya yang punya itu tuh. punya itu gitu. Wow. Gitu. Berarti kita bersyukur lah ya di Indonesia Ya bisa bener. punya rumah. Itu salah satu hal yang gue Iya kayak sih. syukuri gitu. Di sini mahal banget ya bisa dapet rumah gitu. Iya. Berarti gue enak di Indonesia dong gitu kan. Iya, Karena bener ngerasa kan. gitu sih. Kalau gue mikir kayak misalkan gue nanti suatu saat nanti emang pengen cepet-cepet punya rumah sendiri gitu. Kalau ngontrak tuh kayak nggak amin. tenang gitu kan. Amin. Ya rumahnya kayak gini ya desainnya. Ntar gue videoin asli. Ini keren banget. Bisa jadi referensi ini. Siapa? Keren parah rumahnya. Nah bang, oke jadi di sana ngontrak. Berarti itu bareng sama si temen yang tadi. Iya temennya tadi. Gitu. Iya. Terus nih bang, kita sebelum bahas jadi abang tuh kan tadi katanya sekolah sambil kerja. Kita bahas dulu sekolahnya deh. Jadi kesan abang sekolah di sana tuh gimana sih? Wah di sana tuh pertama ya kita ketemu sama teman-teman yang emang beda negara karena kita kan sekolah bahasa Jepang nih. Iya. Sekolah bahasa Jepang berarti orang-orang yang emang nggak bisa bahasa Jepang Nggak bisa dong. bahasa Jepang. Orang-orang kebanyakan tuh orang Vietnam sama orang Cina, tuh bahkan ada orang Nepal dan lain sebagainya. Dan
Dan mereka juga kan banyak dari kita yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi dan banyak dari kita juga yang masih belajar bahasa Jepang, jadi ya komunikasi terkendala gitu. Tapi justru sesenang itu ketika kita untuk mencoba belajar gitu. Jadi sambil kita praktekin, karena kita nggak tahu bahasanya, justru si bahasa Jepang itu terus dipakai gitu kan, gitu sedikit dipakai kayak gitu. Dan yang paling kerasa banget bedanya itu adalah guru-gurunya. Jadi sensei itu bener-bener kayak mengayomi kita gitu. Kita nggak bisa tuh sampai kayak sensei mau nanya, tapi kita misalkan nanyanya bingung gimana, dia tuh ditungguin sampai kita bener-bener bisa nyebutin gitu, kayak gitu. Dan kayak ya bener-bener melayani itu kayak apa ya, ibarat kalau di kita mah pelayan lah gitu, pelayan gitu kan. Kalau pelayan tuh beneran kayak saking gimana ya, menghormati kita, gimana ya kayak gitu, menghormati seorang murid itu kayak gitu di Jepang. Makanya keren, sebahagia itu sih sekolah di Jepang itu waktu kemarin, karena emang kita bener-bener diajak buat bisa dapet bahasanya kayak gitu. Kebayang sih gue, maksudnya gini loh, gila, itu dari berbagai negara kita gak ngerti dan kita semua gak ngerti bahasa Jepang, senseinya cuma ngerti bahasa Jepang juga kan. Berarti orang yang ada di situ semua gak ngerti. Gue kebayang mikir, sensei mau makan gitu kan. Oke, bahasa isyarat pasti ada sedikit mah ya. Ada sedikit pasti gitu, ya. ada. Tapi justru itu yang bikin kita tuh bisa lebih cepat belajar bahasanya, karena gitu emang ya? Semakin kita sering dengar, semakin kita sering ucapin, semakin cepat juga kita bisa apa ya, secara naluri udah nggak dihafalin lagi kalau kita tuh ngomong bahasa Jepang kayak gitu. Itu kunci dari belajar bahasa ya berarti ya? Harusnya sih seperti itu. Praktek. Iya sih, secara otomatis kita kalau misalkan sama-sama semuanya nggak ngerti bahasa, jadi kita nggak egois buat pakai bahasa yang kita. Betul. Kita terpaksa memahami bahasa Jepang kan, supaya kita semua bisa berkomunikasi. Benar. Wow, keren juga. Masalahnya bang, kalau gue nih ya, gue belajar bahasa Inggris juga kayaknya, ya Allah apa sih, gue ngobrol aja lah, yang penting ngerti bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ini bahasa Jepang yang hurufnya aja, wah apa sih namanya, kanji. Terus ada apa lagi, hiragana apa gitu, katakana ya. Ya kan itu bentuk-bentuknya kayak gitu. Wah, justru gue juga termasuk orang yang nggak suka bahasa Jepang dulunya. Jadi kan waktu di SMA tuh kan belajar juga bahasa Jepang. Kayak bukan nggak suka sih, lebih ke nggak peduli lah bisa atau nggak bisa, yang penting bisa lulus gitu. Iya. Kayak gitu. Nah tapi apa ya, ketika udah bisa bahasa Jepang sendiri tuh kayak ngerasa harusnya dari dulu nih gitu, karena amazed sekali gitu. Karena apa ya, ketika kita bisa belajar kita bisa bahasa lain tuh kayak kita tuh ada di dunia lain gitu. Karena contoh, justru apalagi bahasa Jepang, karena kalau bahasa Inggris tuh masih sama tuh alfabet. Kalau bahasa Jepang tuh kan ada kanji, ada hiragana, ada katakana. Dan kanji pun dia beda, bukan ABCD kan, tapi dia tuh simbol. Jadi simbol dari sebuah kata, simbol dari sebuah ekspresi. Makanya kanji itu nggak cuman, kalau di alfabet tuh ada 26, kalau kanji itu bisa sampai 2000 kanji. Itu yang mengekspresikan satu-satunya itu ekspresiin satu makna gitu yang berbeda. Makanya pas baca, ketika kita mungkin kalau kita nggak tahu kan ini teh apa sih gitu pas baca teh, tapi kalau kita tahu, sumpah sebahagia itu bisa baca dengan ekspresi yang berbeda. Ekspresi gitu. Ya. Berarti misalkan bang, bahasa Jepangnya bahagia apa? Shiawase itu teh hurufnya ada berapa? Shiawase ya ada shi, a, ada wa, ada se. Tapi itu baru yang hiragana, ada kanjinya juga kan kayak gitu. Itu beda lagi. Gitu kanji. Pusing sih. Kanjinya itu ada 1 sama ada se gitu. Aduh. Nah bang, belajar di sana itu tuh selama 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Lulus berarti akhirnya? Alhamdulillah lulus. Sertifikat berarti sekolah bahasa gitu kan? Betul. Nah, sebenarnya kegiatannya gimana sih bang? Apa kayak ada study tour kayak gitu-gitu, ada karya wisata gitu-gitu nggak? Ada tentu. Sama aja ya? Sama aja. Sama kayak sekolah biasa? Sama sekolah biasa. Oh iya, terus bang katanya abang kemarin juara apa? Oh iya, di sana? Gue juga di sana nggak cuma sekedar belajar, tapi juga ada lombanya juga di sekolah gitu. Itu lomba speech contest. Speech contest. Jadi gini, gue tuh kan orangnya termasuk orang yang suka gugup nih depan orang. Tapi gue bukan termasuk orang yang kayak gugup ya udah gitu, nggak mau gitu. Justru gue selalu cari cara gimana caranya gue latih diri gitu buat tampil di depan. Salah satunya tuh adalah dengan speech contest itu. Jadi gue ikutan gitu. Dan alhamdulillah dari 2 speech contest yang gue ikutin, pertama gue dapat juara 3, yang kedua gue dapat juara 2 gitu. 2 tahun itu berarti ya? 2 tahun. Oh, speech contestnya per tahun.
Oh keren banget. Gue nggak kebayang. Aduh. Kapan ya gue mikir, gue suka pengen bisa bahasa lain gitu, tapi gue kayak yang malas ngomongnya. Ya itu sih kendalanya ya. Justru sebenarnya kalau malas mah semua orang juga kayaknya ada kendala malas kayak gitu ya. Cuman kalau nggak dimulai, yang akan pernah bisa coba mulai deh gitu. Kalau Yuda mungkin bisa ke gue diajarin. Mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda. Oh iya, gue udah tua bener. Oke, Gitu banget. Seneng gue ngejekin si abang soalnya. Dulu soalnya gue waktu SMA suka dibilang tua-tua, padahal masih angkatan. Biasa efek tahun gitulah, bulan akhir. Kebayang tahunnya. nggak? Nah sekarang kebayang nggak? Gimana? Gue tuh adalah lu yang kalau di angkatan sendiri tuh disebut tua. Karena di ini kan di umur angkatan yang sebenarnya harusnya bisa masuk di angkatan 13 sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya 14. Jadi di angkatan sendiri tuh bisa disebut tua. Angkatan sendiri juga tua, apalagi apalagi sekarang 2 tahun. 2 tahun. Iya betul. Makanya rata-rata orang manggilnya Bang gitu ya. Nah Bang, jadi setelah juara speech contest nih, nah di sana tuh Abang prestasi apa lagi nih yang didapat? Ini mungkin sebuah prestasi juga ya. Jadi gue tuh pernah dapat beasiswa dari sekolah gitu. Jumlahnya tuh kalau dikerupiahin 10 juta lah. 10 kayak juta. Gitu. Nah yang paling epic sih yang gue rasain adalah itu tuh pas tahun pertama gue di sana. Jadi gue tuh masih kelasnya kelas bawah gitu. Jadi kan kalau di sekolah bahasa tuh kan nggak kayak kita yang misalkan masuk tuh udah pasti di kelas bawah kan. Kalau di sekolah bahasa tuh kan ada kita dites dulu, terus kita misalkan masuknya nih kita udah kalau misalkan udah jago tuh pasti udah dikasih sekolah kelas yang lebih tinggi gitu. Sedangkan gue kan belum bisa, jadi masuknya di kelas yang rendah gitu. Dan lawan-lawan gue tuh orang-orangnya udah bisa jago bahasa Jepang dan ada wawancaranya gitu kan. Masa ngerasanya ini ya udahlah gue cuma ikutan doang gitu. Tadinya gitu mikirnya. Nyoba aja gitu. Coba aja siapa tahu dapat gitu. Iya. Dan ternyata malah orang-orang yang di atas gue malah nggak dapat, malah gue yang dapat gitu. Kayak ini sih kayak semacam prestasi lah buat gue gitu. Dapat beasiswa dari sekolah gitu. Keren sih. Tapi berarti sekali aja itu. Sekali. Lumayan juga beasiswa. Tesnya apa Bang? Tesnya wawancara sama kepala sekolah. Wawancara sama kepala sekolah. Wawancara aja. Oh. Sama ini satu lagi sama esai. Esai. Dulu juga nulis gitu. Nulis juga ya. Nulis Jepang berarti kan. Betul. Mungkin nulis Indonesia ya. Gitu. Oh keren Bang asli. Berarti kayak bahasa Inggris juga kan kalau misalkan pertama ini dites dulu terus masuk ke grade yang mana gitu kan. Oh iya. Terus Bang di sana tuh pas mungkin udahlah cerita setahun setengah mungkin kayak gitu ya secara singkat. Pas perpisahannya kayak gimana tuh? Ada momen perpisahan juga. Tar dulu. Sebelum ke perpisahan, ada ini nggak? Ada kayak pentas seni atau semacam kabaret gitu-gitu sekolah itu? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada gitu. Sebenarnya nggak yang gimana sih. Cuman kita bisa nampilin apa yang kita bisa. Dan karena gue anak kabaret kan dulunya ya, gue nampilin kabaret juga. Kabaret singkat sih. Singkat. Kayak gitu. Sendiri. Oh kabaret juga bisa sendiri? Bisa sendiri. Baru tahu gue solo gitu. Solo lah. Nah terus ya tapi minta mixingannya ke pelatih gue gitu. Oh iya. Kayak butuh mixingan nih buat tampil terus dikasih langsung ya udah buat tampil sendiri kayak gitu. Gue baru tahu bisa juga ya sendiri ya. Berarti emang ada ajangnya juga. Soalnya kan gue mikirnya gini, kalau sekolah cuma jam sekolah tuh kan tadi katanya jam 9 sampai jam 12 kan, agak singkat gitu lah ya. Tapi nanti kalau misalkan ada pentas seni gitu ada jam tambahan atau khusus hari itu nggak ada belajar. Oh iya, karena udah habis kan habis masa materi. Sekolahnya, habis materi baru ada pentas seni kayak gitu. Kalau untuk perpisahannya gimana waktu itu? Perpisahannya ya gitu kayak kita kelulusan biasa. Oh iya. Pakai jas kayak gitu kan. Pakai jas terus ya dengan rapi kita datang terus ya kayak lulus lah, kayak lulus wisuda cuman ya nggak pakai toga gitu. Gitu sih. SMA lah ya kayak gitu ya. Kayak SMA kayak gitu bener-bener. Tapi sebenarnya kalau sekolah bahasa itu masuknya ke tingkatan apa sih Bang? Perguruan tinggi atau sekolah tinggi atau apa sih? Gue masih belum ngerti nih. Gue juga sebenarnya nggak tahu sih soal itu. Ya. Cuma paling kayak ada yang bilang bisa tuh kayak D1 lah gitu, setaranya tuh gitu. Kalau bisa disetarain. Semacam sertifikasi sih, nggak bisa diinin sama sekolah formal gitu ya? Gimana ya? Ya nggak ngerti lah, gue juga. Mungkin kalian lebih ngerti. Nah,
berarti udah berpisah nih, kan. Nah, tapi katanya si Bang Gilang ini di masa dia sekolah, dia juga kerja sambilan. Ada banyak pekerjaan yang dia lakuin, tapi bukan satu waktu ya, pindah-pindah tempat kerja maksudnya. Nah, Bang coba ceritain sebenarnya apa yang awalnya memotivasi Abang buat kerja sambilan.